Geram pajaknya dinaikkan 400%, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk. Ia nekat membayar pajak tersebut menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya selama bertahun-tahun. Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fattah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fattah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mundur, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. 2 orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Harap kepada Bapak Kapolda pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya, Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap karyawan warung sate di Lampung Utara, Lampung ditangkap polisi dalam pelarian. Sementara pelaku utama pembunuhan wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Hasan Basri, dibekuk polisi. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan melarikan diri dan bersembunyi di area perkebunan di Waikanan, Lampung ditangkap polisi. Pelaku mencoba melarikan diri dan melawan polisi sehingga ditembak kakinya. Korban, seorang perempuan berusia 24 tahun, tewas di kamar warung sate tempatnya bekerja di Lampung Utara. Dari hasil penyelidikan, pelaku awalnya masuk untuk mencuri namun panik saat korban terbangun dan berteriak. Pelaku mengambil uang Rp600.000 dari dompet korban dan kotak amal, lalu kabur ke Waikanan. Pelaku ini berupaya untuk untuk melumpuhkan korban tersebut dan juga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemerkosaan. Tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku yang sudah dikepung polisi mencoba melarikan diri dengan cara mendorong. Upaya pelaku pencurian sepeda motor untuk melarikan diri dari kepungan polisi dengan cara mendorong gagal setelah polisi dengan sigap menghalau pelaku di rumahnya, Sako, Kota Palembang. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga berpura-pura tidak mengetahui salahnya.
Setelah diperlihatkan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor, mengakui perbuatannya. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di Jalan Abu Sama, Sukabangun, Sukarami, Palembang. Pelaku merupakan satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Selain sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah kota Palembang dan meresahkan warga. Setiap kali beraksi, pelaku selalu mempersenjatai dengan senjata api rakitan dan tak segan menembak korbannya. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Utara, Muhammad David, iNews melaporkan. Terlibat jual beli data pribadi untuk keperluan judi online tingkat internasional, 8 anggota sindikat di Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap polisi Sidoarjo. Para pelaku mengaku memperoleh uang dari jual beli data mencapai 5 miliar rupiah. Penggerebekan 8 pelaku anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel cottage di kawasan Juanda, Sidoarjo. Setelah mengintai beberapa jam, polisi menggerebek para pelaku termasuk 2 wanita, diantaranya warga Porong Sidoarjo dan warga Mojo Anyar Mojokerto, sementara yang lainnya warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku mendatangi sejumlah korban di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data KTP dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara 500 hingga 1 juta rupiah per KTP. Data pribadi dan nomor rekening kemudian dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online dengan imbalan uang tunai yang ditransfer dari pihak peminta data. Dari kasus jual beli data pribadi ini, polisi berhasil mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai 5 miliar rupiah. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.